Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, ini ada beberapa hal yang memang menjadi satu turunannya gitu ya, dari mulai juara, konvoy, pawai, acara yang lainnya, dan memang hari ini juga termasuk yang tidak diinginkan gitu ya, bahwa Wahaji Umu merencanakan sudah merencanakan agak sedikit lama gitu ya untuk perayaan atau untuk agenda yang memang ingin memanjakan pemain, tapi akhirnya tidak begitu meriah karena ya pemain-pemain Persib menolak hadir di acaranya Wahaji Umu. Jadi ini juga memang apa ya, agak sedikit banyak gitu ya pertanyaan antara dua gitu, antara mengenai Boyan Hodak katanya yang apakah memang tetap stay di Persib Bandung atau tidak, dan beberapa hal yang harus kita sampaikan juga teman-teman. Jadi kita coba split saja gitu ya videonya, atau kita bagi dua. Insya Allah besok kita bahas mengenai Boyan Hodak, tapi hari ini atau malam hari ini kita bahas pembahasan mengenai beberapa hal yang memang terjadi dari rangkaian konvoy kemarin, dari rangkaian pawai kemarin yang memang seharusnya kita beritakan. Jadi ya kita namanya media apa ya, media yang memang harus memberikan edukasi gitu ya. Kalau yang memang benar ya kita bilang benar, yang salah kita bilang salah, dan yang memang tidak atau tertuduh atau ada salah seorang tertuduh yang memang memberitakan berita tidak benar ataupun yang benar ya kita beritakan juga teman-teman. Jadi ya kita coba bagi-bagi dulu gitu ya tugasnya, karena kalau kepanjangan juga nantinya agak nggak enak gitu ya nontonnya. Jadi kita bikin dua video mengenai Boyan Hodak, besok lah insya Allah kita bahas gitu ya. Namun yang saat ini kita bahas dulu mengenai pemain Persib Bandung mulai tidak merasa nyaman dengan Bobotoh, bukan atas dukungannya, namun atas perlakuan ketika di luar lapangan. Nah ini yang akan kita coba sedikit saja teman-teman membedah gitu ya, sampai kenapa gitu ya, sampai seorang Wahaji Umu, sosok yang dituakan sebagai orang tua, yang mana pemain lokal, pemain asing sangat menghormati, tapi hari ini seakan-akan tidak bisa memberikan rasa nyaman gitu ya kepada pemain, terutama pemain asing. Jadi pemain asing ini termasuk pelatih dan stafnya ini merasa tidak aman gitu dengan Wahaji Umu. Kenapa? Nah ini kita coba kasih sedikit teman-teman apa ya, kronologi yang memang ya, yuk kita coba mulai tadaburi gitu ya. Mudah-mudahan kita sebagai Bobotoh bisa lebih bijak lagi dalam apa ya, bertindak tanduk ke depannya. Nah ini juga masih ada rangkaian dari aksi konvoy kemarin, yang mana kan banyak pemain Persib yang mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak katanya. Jadi Wahaji Umu hari ini mengadakan acara di rumahnya gitu ya, selain mancing ikan beberapa ton gitu ya, itu bangga katanya dipancing oleh Bobotoh, oleh warga. Silahkan disajikan juga hiburan panggung gitu ya, ada Ade Asrid dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu juga kan biasa acara rutin, entah itu memang acara juara atau acara ketika apa libur kompetisi gitu ya, selalu diajak ke rumah Wahaji Umu lah untuk hiburan, baik itu pemain, staf, official, semua stakeholder Persib Bandung biasanya diundang. Nah ini juga harusnya hari ini tuh menjadi satu hal yang menyenangkan untuk pemain, tapi dari rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh Wahaji Umu, ternyata acara puncaknya ditolak oleh para pemain Persib teman-teman. 90% pemain Persib menolak datang. Kenapa? Karena ya awalnya kan paginya memang diundang makan gitu ya di resto milik ya Wahaji lah di Bahe. Jadi diundang makan, terus nanti diundang ke balongnya gitu ya. Di situ juga ada panggung. Biasa itu juga ya
apa ya, ya hiburan lah intinya mah, untuk menghibur warga Bobotoh dan menghibur para pemain juga, bahwa ya mereka dihargai gitu ya di Persib Bandung ini, bahwa acara-acara seperti itu ya memang sudah menjadi rutin gitu, yang memang dihadiahi oleh seorang bapak kepada anak-anaknya gitu ya. Itu maksud dari Wahaji Umu. Namun apa yang dibilang Wahaji Umu saat ini memang agak sedikit apa, mungkin sakit hati gitu ya Wahaji Umu juga, namun ya ditolak juga ada alasannya. Jadi pemain-pemain asing semua tidak ada yang datang, pelatih, staf, official hampir tidak ada yang datang, kecuali beberapa pemain lokal yang pasti yang dekat dengan Wahaji aja lah. Dado ada gitu ya, tadi juga dengan beberapa pemain yang lain yang memang menghargai bahwa culture atau untuk apa, kultur sepak bola Jawa Barat ini atau Persib Bandung ini ya begini gitu ya. Bobotoh tuh rame-ramean tuh ya memang nggak hiji, tapi ya memang di momen kemarin Pawai ini yaitu puncaknya teman-teman. Kan pemain asing kata Wahaji Umu ada yang kehilangan HP-nya, walaupun sekarang HP Putro sudah dikasih gitu ya oleh salah satu brand sponsor, atau ya bukan sponsor lah, apa, brand handphone lah gitu ya. Lalu juga dari mulai beberapa pemain yang lainnya sampai tangannya berdarah, ada mungkin yang kecakar katanya, lalu yang ketampar, ada yang dipegang dan lain sebagainya. Karena kan untuk apa ya, kemarin pemain itu menembus lautan ribuan bobotoh itu dengan susah payah. Jadi ada yang di ya kumaha gitu ya, karena untuk sentuh badan ini sangat dekat dan sangat berasa gitu. Makanya waduh, ini luar biasa teman-teman. Rangkaian konvoi kemarin menyisakan trauma yang berkepanjangan untuk pemain Persib, apalagi pemain asing ataupun pemain lokal yang rasa asing gitu ya, kayak Tom Haye, Eliano, ini baru pertama bermain di Liga Indonesia, ternyata ya seperti ini gitu yang didapatkannya. Jadi hampir seluruh pemain Persib kemarin mungkin udah capek, kurang tidur, lapar gitu ya, macet, menerima beberapa perlakuan yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan trauma. Nah, hari ini teman-teman di acara Wahaji Umu, acara puncaknya, acara hiburannya di panggung itu seluruh pemain asing Persib Bandung menolak hadir, termasuk pelatih dan juga asistennya gitu ya, dan beberapa pemain yang lainnya. Tapi ya memang Wahaji Umu memaklumilah kejadian seperti itu, daripada nambah trauma ya udah disuruh pulang saja. Jadi Wahaji Umu juga minta maaf kepada bobotoh yang sudah hadir, warga masyarakat di situ sekitar itu ya tidak bisa menghadirkan pemain Persib secara utuh katanya. Jadi ya mungkin acaranya bisa dibilang sedikit tidak meriah gitu ya teman-teman, walaupun ya saya yakin lah Wahaji Umu agak sedikit kecewa juga, tapi ya bagaimanapun menghormati keputusan pemain dan pelatih yang tidak menghadiri acara. Biasanya kan pada datang gitu ya, semangat, karena ya apa ya buntut dari kekecewaan dan rasa traumatis ketika konvoi kemarin. Jadi kita juga tidak bisa saling menyalahkan, tapi yang jelas dari hasil konvoi kemarin juga terdapat beberapa hal, terutama pemain gitu ya. Pemain juga ada yang membela, ada yang juga memang kurang sedikit peka teman-teman. Jadi kita bahas dari sekian banyak pemain yang mengalami hal yang tidak menyenangkan, kita coba bahas Federico Barba dulu, karena ini banyak yang memang menanyakan gitu ya mengenai Barba yang katanya kegetok sama apa tuh bendera gitu ya, tiang bendera, lalu juga ya apa yang mencoba selfie akhirnya ditepis karena itu sudah melampaui batas, karena mungkin lagi capek dan buru-buru dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman kita juga tidak bisa membahas semua, karena ada beberapa hal yang memang menjadi satu hal yang apa ya, buat pemain itu kita harus bedakan. Pemain asing dia biasanya
kultur sepak bola di Eropa atau yang dia pahami di sana itu kan pemain itu seperti punya perlindungan yang khusus lah gitu ya. Jadi tidak sembarangan bisa dipegang, apalagi beberapa negara di Eropa ini memang sangat ketat dengan privasi gitu ya teman-teman. Nah ini yang harus kita pahami, tidak semua pemain bisa dipegang atau diajak foto atau memang diajak ngobrol lah gitu ya di beberapa kesempatan tertentu. Nah kemarin yang paling menonjol adalah ketika Barba betul-betul meluapkan emosinya ketika tergetok katanya gitu ya, kegetok tiang bendera, yang mana Barba mungkin mengucapkan kata-kata kasar gitu ya sampai meludah gitu. Nah ini sudah dikonfirmasi teman-teman, kita juga harus hadirkan bahwa yang benar itu benar gitu ya. Jadi di sini ada teteh-teteh atau ibu-ibu gitu ya yang memang mengklarifikasi kembali kejadian Barba terkena ujung bendera, ujung tiang bendera, yang mana ujung tiang bendera ini teman-teman itu katanya kejadian awalnya untuk Kurzawa ini meminta bendera, katanya teriak bendera, tapi akhirnya mungkin mau dikasihin nggak nyampe gitu ya, Kurzawa nggak kepegang, akhirnya si ibu-ibu ini agak tidak seimbang gitu ya, udah condong ke depan, si benderanya meureun berat gitu ya, nimpa ke belakangnya yaitu Barba. Nah ini kejadian tidak disengaja teman-teman, makanya ini kita coba tampilkan sedikit videonya biar teman-teman ngerti apa yang terjadi kemarin gitu ya. Mangga silahkan. Aku mau klarifikasi ya, yang kejadiannya si Barba keketok itu tuh gak sengaja, karena aku ada di posisi itu, yang pegang benderanya tuh ibu-ibu. Dan maksudnya itu sebelumnya kan siapa namanya yang minta bendera itu tadi teh? Kurjawa. Nah si Kurjawa itu mau minta bendera, cuman gak ketangkep, keburu maju mobilnya. Terus si ibu tuh kan gak bisa menyeimbangkan tubuhnya, akhirnya kena lah ke si Barba, keketok kepalanya. Nah si Barba mungkin ya capek ya gitu sampai ngeludahin, cuman gak sengaja. Barba minta maaf ya. Nah ini ada videonya yang lebih jelasnya. Baik, itu sedikit teman-teman videonya apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita juga jangan menghakimi dari satu pandangan saja, tapi kita coba pahami dari beberapa pandangan. Dan ya alhamdulillah gitu ya, sudah ada yang mengklarifikasi mengenai kejadian Barba. Kalau yang lain-lainnya kita bisa lihat lah, mungkin ya ada sebagian juga sikap Barba yang mungkin tidak bisa diterima gitu ya. Di antaranya ketika mau jalan ke pendopo itu Barba juga iring-iringannya memang sempat melempar handphone dari salah seorang bobotoh. Nah kalau di sini punten pisan teman-teman, walaupun segimana capeknya kita, tapi aksi melempar handphone ini agak sedikit melewati batas lah gitu ya. Walaupun kita ngerti apa yang memang sedang terjadi di lapangan dengan kekeosan atau dengan ya ketidakteraturan situasi dan kondisi, tapi ini melempar handphone ya mungkin entah itu boboto ingin meminta foto tepat ada di depannya, mungkin terhalangi, terganggu, tapi ya itulah mungkin ada sedikit hal-hal yang memang perlu kita sadari sama-sama. Tidak ada yang salah, tapi mungkin kurang etis saja dilakukan oleh seorang pemain gitu ya teman-teman. Kita coba lihat lagi videonya di sini.
Nah, itu dia teman-teman. Jadi ya, mungkin teman-teman Boboto juga punya penilaian sendiri apakah ini pemain agak sedikit kelewat batas atau bagaimana ya. Yang jelas sepertinya musim ini adalah musim terakhir Federico Barba di Persib Bandung. Ini kita bukan mendahului, tapi ya memang melihat gerak-gerik, tingkah laku, dan juga apa ya, dari kontrak pun sepertinya memang akan berakhir di musim ini teman-teman, khusus untuk Federico Barba gitu ya. Nggak apa-apa karena ini udah memang waktunya kita apa ya, bedah gitu ya untuk mengenai kontrak pemain dan lain sebagainya. Jadi ya kalau kami yakin gitu ya, Federico Barba musim ini adalah musim terakhir dia di Persib Bandung. Baik, yang kita lanjutkan lagi ya ada 50-50 lah saya juga teman-teman, antara ada yang membela Barba ketika beberapa kesempatan gitu ya, atau ya beberapa misalkan dia waktu ada yang minta foto dia menghalangi, itu mungkin ya sedikit keterlaluan kalau sampai pegang secara fisik. Tapi kalau untuk kejadian yang terakhir yang melempar handphone, itu saya justru karunia kepada bobotohnya gitu ya. Entah kan mungkin bobotoh ini membeli handphone tuh dengan susah payah, dengan apa ya, mungkin ya 50-50 lah. Kita ada di saat membela pemain, ada di saat ya membela bobotoh juga, walaupun dia salah, sama-sama ya mungkin capek gitu ya dengan keadaan situasi dan kondisi yang tidak teratur kemarin. Jadi ya semuanya ya ada hal positif dan negatifnya. Nah, yang terakhir teman-teman, ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa dari sisa konvoi kemarin atau pawai dan perayaan kemarin memang lebih besarnya tidak sesuai rencana gitu ya, bahwa Kang Adi sendiri sudah, atau ya Wali Kota Bandung juga sudah memohon maaf bahwa ya memang rencananya sudah sedemikian rupa bahwa yang kejadian-kejadian yang kemarin ada itu di luar kendali teman-teman, sehingga ya mungkin ini perlu evaluasi besar dari mulai perayaan yang nantinya akan diadakan lagi insya Allah setiap tahun gitu ya. Kita ini acara tahunan yang mana Persib ya berarti harus setiap tahun juara gitu ya insya Allah teman-teman. Tapi ya minimal ini yang terakhir yang akan saya coba sampaikan, bahwa kemarin juga atau di video tadi siang kita merilis gitu ya, ada bobotoh yang dituduh mencuri handphone Putros gitu ya. Nah, ini siapa yang membuat videonya, ini juga kita sudah dapat yang sudah akan mengklarifikasi. Jadi sekali lagi kita hadirkan sudut pandang yang lain, jadi teman-teman tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Jadi ini buat akangnya yang klarifikasi bahwa dia salah, sudah menuduh gitu ya, menuduh salah seorang bobotoh yang mencuri handphone Putros, padahal tidak seperti itu. Mangga kita coba saksikan dulu saja akangnya yang akan klarifikasi. Mangga teman-teman. And I'm gonna see my man till I get satisfied. See, you don't see why, and you taught me right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin menyampaikan klarifikasi terkait konten yang sebelumnya saya upload mengenai hilangnya HP Fran Putros asal Irak, pemain Persib Bandung, yang terjadi saat konvoi berlangsung. Awalnya saya hanya berniat membantu menyebarkan informasi agar kasus tersebut cepat menemukan titik terang. Namun seiring berjalannya waktu, ada salah satu pihak yang namanya ikut terseret dan dicurigai oleh beberapa pihak, termasuk karena video yang saya upload di media sosial. Setelah adanya penjelasan dan video klarifikasi dengan orang yang bersangkutan, saya ingin menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti bahwa beliau yang mengambil HP tersebut. Karena itu saya mengajak semuanya untuk berhenti mengiringi opini, berhenti menyerang, dan tidak lagi menyudutkan nama orang tersebut di media sosial. Jangan sampai kita merugikan orang yang hanya karena dugaan atau asumsi yang belum terbukti kebenarannya. Sekali lagi, saya meminta maaf kepada pihak yang saya rugikan karena video yang saya upload yang menimbulkan kesalahpahaman atau membuat pihak tertentu merasa dirugikan.
Sekian video klarifikasi dari saya. Hati-hati lagi, mengingatkan ini pelajaran penting untuk saya agar lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sedikit klarifikasi gitu ya dari Bobotoh yang memang terlihat menyudutkan, tapi ya sudahlah, apapun yang terjadi, inilah dinamika ketika pawai konvoy yang tidak terlalu terorganisir yang menjadi chaos gitu ya kemana-mana. Jadi berbuntut panjang sampai dengan pemain Persib gitu ya, terutama pemain asing, bahwa Putro sudah terang-terangan bilang ke Wahayu Umuh bahwa saya trauma katanya dengan Bobotoh, dan ya saya juga trauma dengan acara-acara seperti ini. Makanya walaupun acaranya insya Allah tadi mah aman, harusnya di rumah Wahaji Umuh, tapi ternyata pemain masih trauma dengan perlakuan Bobotoh katanya gitu ya teman-teman. Jadi kita, pelajaran yang bisa diambil adalah jangan terlalu memaksakan kehendak. Jika memang tidak bisa melewati kerumunan, sudah diam di tempat. Kami pun kemarin begitu teman-teman, diam di tempat saja gitu ya. Kalau yang sekiranya wah udah penuh ke sana nggak bisa, ya udah jangan dipaksakan toh gitu ya. Ini pun semua orang ingin melihat di posisi yang enak, tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Jadi sekali lagi, pemain capek, kita capek, kemarin juga situasi tidak terkendali, jadi ya silih hampura aja gitu ya. Sekarang mah silih belajar lagi apa yang harus kita edukasikan kepada teman-teman Bobotoh, bahwa kultur sepak bola Eropa atau di luar Indonesia itu belum tentu sama dengan kultur sepak bola kita yang ramah. Jadi pemain sana mungkin ada yang alergi dipegang, atau ada yang memang tidak biasa bersentuhan langsung dengan fansnya dan lain sebagainya. Jadi ya hapunten gitu ya. Sekali lagi kita mohonkan perhatiannya untuk kedepannya teman-teman. Jadi sama-sama kita belajar masalah kultur sepak bola, dan kultur individu orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan samakan pemain Indonesia mah ya ramah-ramah gitu ya, kalau dipegang mungkin masih senyum masih ini, tapi kalau pemain-pemain Eropa itu biasanya lebih sensitif. Gitu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.